Ekonomi melesat, Jokowi tampar buacot Fadlizon, Demokrat Rizal Ramli. Ditulis oleh Nina Nur di siwar.com. Bicara soal pandemi, beberapa kali saya membaca ucapan syukur yang dilontarkan oleh netizen. Bersyukur bahwa pandemi global berlangsung ketika presidennya adalah Jokowi. Mungkin memang sudah takdir. Kebayang, kalau pandemi berlangsung di masa SBY, mengatasi kebakaran hutan saja nggak sanggup, membangun wisma atlet saja nggak selesai alias mangkrak. Dan ketika sekarang ada pandemi, Demokrat sangat gencar menyuarakan lockdown. Waduh, bisa hancur negara ini. Hebatnya Presiden Jokowi sudah kerja keras menangani pandemi dan imbas ekonominya. Malah ditambah dengan serangan para elit politik terhadapnya. Dan Presiden Jokowi tetap tegar, tetap sekeras berlian, malah tetap sanggup bermain catur menghadapi para pengacau negara ini. Sekarang kita bicara soal imbas ekonomi dari adanya pandemi. Pandemi COVID berlangsung secara global. Gak cuma di Indonesia, jadi imbasnya pun melambatkan roda perekonomian semua negara dunia. Rata-rata ekonominya minus, mau di Asia, Amerika, ataupun Eropa. Entah kenapa di Indonesia ini, para elit lawan politik Presiden Jokowi terus saja menyalahkan Presiden Jokowi. Kira-kira setahun lalu pada kuartal 2 tahun 2020, ekonomi Indonesia akhirnya jadi minus. Sejak itu para elit politik ini seakan berlomba menyalahkan, menuduh, dan menghujat Presiden Jokowi. Fadlizon menyebut pemerintah terbukti lamban dan salah resep dalam mengantisipasi terjadinya krisis. Menurut Fadlizon, perekonomian kita merosot lebih buruk, sehingga semua harus waspada terhadap narasi optimis yang selalu didengungkan pemerintah. Dia juga menyebut pemerintah gagal menetapkan prioritas, sehingga hingga saat itu, Fadlizon menilai pemerintah gagal menangani pandemi maupun imbas ekonominya. Fadlizon ini orang optimis kok disalahkan? Penilaian serupa juga dilontarkan oleh Partai Demokrat pada bulan September 2020. Menurut Demokrat, Indonesia sedang mengalami krisis kembar, ekonomi dan pandemi. Faktor utama yang menyebabkan resesi ekonomi adalah kinerja pemerintahan Jokowi yang lamban dan salah kebijakan dalam menangani pandemi. Dan katanya solusi utama menghadapi resesi adalah mengakhiri pandemi. Wahai Demokrat, memang segampang itu mengakhiri pandemi? Sampai sekarang saja masih jadi pandemi global, karena COVID pun sudah berkembang jadi berbagai varian. Memangnya Demokrat yang kerja keras mencari vaksin buat negara ini? Buacot memang. Satu lagi yang paling cerewet soal ekonomi Indonesia adalah Rizal Ramli, mantan menteri yang pernah dipecat Presiden Jokowi pada bulan November 2020. Rizal menyalahkan tim ekonomi Presiden Jokowi. Rizal menyebut tim ekonomi itu gagal dan tidak punya terobosan baru. Bahkan Rizal minta Presiden Jokowi memecat menterinya. Memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani gitu. Hahaha, iri bilang bos. Bahkan pada bulan Desember 2020, Rizal Ramli memaparkan prediksi ekonomi yang sangat buruk buat tahun 2021, bahwa kinerja ekonomi Indonesia bisa lebih buruk dari krisis moneter tahun 1998. Rizal menyebut Presiden Jokowi go down bersama dengan Sri Mulyani dalam kinerja keuangan. Pokoknya, semua kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak ada yang benar bagi Rizal. Semua disebutnya semrawut. Entah sudah berapa kali Rizal Ramli ini minta Presiden Jokowi untuk mundur. Berasa dia yang paling pintar se-Indonesia kali ya? Tapi siapa juga yang percaya? Kembali ke masa sekarang, sekitar 1 tahun sejak Indonesia resmi masuk dalam kondisi resesi ekonomi, Presiden Jokowi dan jajarannya berhasil mempertahankan kestabilan ekonomi dan kondisi sosial. Walaupun ekonomi memang melambat, kondisi ekonomi dan sosial negara ini masih jauh lebih baik ketimbang negara-negara lainnya. Apalagi jika dibandingkan dengan negara dalam kondisi konflik, seperti Yaman dan Afghanistan. Boro-boro mau vaksin, Indonesia selalu kedatangan suplai vaksin. Berkat kerja keras Presiden Jokowi dan jajarannya, kita sudah dalam jalur yang benar, menuju kekebalan kelompok yang akan sangat menunjang pergerakan ekonomi. Bagaimana dengan pertumbuhan ekonomi? Ternyata Presiden Jokowi berhasil membawa perekonomian Indonesia menjadi jauh lebih baik, melesat hingga 7,7%, tertinggi sejak 2004. Disampaikan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang impresif pada kuartal 2 tahun 2021, bahkan lebih tinggi dari ekspektasi pasar. Aktivitas ekonomi membaik seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi negara-negara mitra dagang Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekspor, sedangkan konsumsi rumah tangga di dalam negeri juga membaik. Beberapa faktor yang mendukung melesatnya pertumbuhan ekonomi itu antara lain tumbuhnya penjualan eceran, naiknya penjualan kendaraan dan naiknya mobilitas penduduk dengan menggunakan berbagai moda transportasi.
Informasi yang lebih rinci tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini dalam bentuk PDF bisa di-download dari website resmi BPS. Gimana Fadlizon, Demokrat dan Rizal Ramli? Saya lihat di berita Fadlizon sok sibuk mengurusi kenapa Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris tidak mengunjungi Indonesia. Partai Demokrat masih saja mengurusi warna cat pesawat kepresidenan. Sedangkan Rizal Ramli mengaku diserang buzzer. Nggak ada satupun yang berani mengakui kehebatan pencapaian Presiden Jokowi atas melesatnya ekonomi Indonesia. Malu, tidak sanggup menjilat ludah sendiri. Kehilangan kata-kata, kena amnesia, atau mulutnya terasa pedas kena tamparan dari Presiden Jokowi. Rasain selalu dari kura-kura. Bodiar, KPK ungkap siapa dalang korupsi pengadaan lahan DKI Jakarta. Masih ingat dengan kasus korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengenai pengadaan tanah di Muncul Pondok Rangon Cipayung Jakarta Timur yang melibatkan para mafia tanah, yang mana lahan itu merupakan bagian dari program DP 0 rupiah yang menjadi kebanggaan Anies Baswedan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 yang lalu. Penyidikan kasus tersebut dikabarkan terus berlangsung hingga saat ini, dan diketahui Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dimintai keterangan. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan, pemanggilan beberapa saksi-saksi terkait kasus korupsi tersebut akan dilakukan dalam rentang waktu tak lebih dari 2 pekan. Pemanggilan saksi dilakukan sebagai kepentingan penyidikan, melengkapi alat bukti, atau memberi keterangan sebagai saksi berkaitan dengan tersangka sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa pada prinsipnya demi kepentingan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, siapapun dapat dipanggil tanpa terkecuali jika memiliki relasi atau kaitan yang jelas dengan satu kasus. Jadi, tidak ada salahnya dan sudah seharusnya bukan KPK memanggil Gubernur Anies Baswedan. Beberapa waktu lalu Firly Bahuri sempat mengatakan bahwa pemeriksaan terhadap Anies harus dilakukan lantaran dirinya diduga mengetahui proses pengadaan tanah tersebut, yang mana juga bersumber dari APBD DKI Jakarta. Walaupun sebelumnya kita mengetahui bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan enggan menanggapi lebih lanjut perihal perkembangan kasus korupsi yang berada di wilayah di mana dirinya memimpin. Bahkan, ketika ditanyai oleh sejumlah wartawan, mantan Menteri Pendidikan tersebut malah balik bertanya siapa yang menitipkan pertanyaan tersebut kepada para pemburu berita itu. Tidak hanya gubernurnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dengan jelasnya mengatakan bahwa dirinya maupun Gubernur Anies Baswedan tidak mengetahui detail tentang teknis soal pembelian lahan kawasan Muncul tersebut, yang mana menurutnya hal itu adalah pekerjaan suku dinas atau Sudin. Jika kita berpikir secara logika, tentulah Gubernur Anies sangat paham bagaimana program dan alokasi anggaran pengadaan lahan DKI tersebut berjalan. Karena ini merupakan program unggulannya saat Pilkada DKI 2017 silam yang memikat hati rakyat. Dalam kasus KPK menjerat mantan Direktur Utama atau Dirut Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Pembangunan Saranajaya, Yori Cornelis Pinantoan, Wakil Direktur PT Adunara Propertindo Anja Rontonewe, Direktur PT Adunara Propertindo Tommy Adrian, dan juga menetapkan Korporasi PT Adunara Propertindo sebagai tersangka korupsi. KPK menduga perbuatan keji yang dilakukan para tersangka disinyalir merugikan keuangan negara sebesar 152,5 miliar rupiah. Rencana pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang telah tersiar sejak beberapa bulan lalu. Sejak saat itu, KPK tengah bekerja mengumpulkan bukti-bukti kuat sebagai dasar pemanggilan saksi. Sebagai masyarakat di tengah kondisi keuangan negara yang tidak stabil karena pandemi COVID-19, kita berharap agar kasus korupsi yang ditangani bisa diselesaikan tuntas oleh lembaga anti rasuah, yakni KPK, demi menghadirkan keadilan